Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Dan insya Allah apa yang akan nanti saya sampaikan akan lebih mudah kalian serap dan juga berguna untuk kehidupan kalian ke depannya. Pada hari ini kita masuk ke dalam mata pelajaran gambar teknik dengan materi menerapkan peralatan gambar teknik. Tapi sebelum itu saya akan mereview materi kita sebelumnya, yaitu mengenal berbagai macam peralatan gambar teknik. Jadi kita sudah membahas mengenai kertas gambar, kemudian pensil gambar, kemudian ada mal gambar, ada rapido, kemudian ada meja dan papan gambar ya, kemudian ada penggaris T, ada penggaris siku ya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kita kemarin sudah membahas atau kita pun sudah mulai mengenal berbagai macam peralatan gambar teknik. Tapi sebelum masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai ketika kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran online, peserta didik dapat menerapkan prosedur penggunaan peralatan menggambar teknik, serta mendemonstrasikan peralatan gambar teknik dengan menunjukkan sikap disiplin, rasa ingin tahu, dan kerja keras. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam pembelajarannya. Oke, penggunaan peralatan menggambar teknik. Yang pertama ada busur derajat, digunakan untuk membagi sebuah sudut menjadi sama besar. Busur derajat pada umumnya terbuat dari plastik atau mika bening, serta dilengkapi dengan garis-garis pembagi mulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, namun ada pula yang dimulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, ini bisa dilihat gambar dari busur derajat ada di sebelah kanan. Mungkin kalian juga sudah mengetahui ya, sudah lumayan kenal juga ya dengan busur derajat karena sering digunakan juga dalam mata pelajaran lain seperti matematika ya. Oke. Nah, untuk mengukur besar sudut menggunakan busur derajat, perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan pusat busur derajat pada titik sudut yang akan diukur, kemudian tempatkan salah satu kaki sudutnya pada 0 derajat dan bacalah angka pada busur derajat yang dilalui oleh kaki sudut yang lain. Nah, angka inilah yang merupakan besar sudut itu. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan busur derajat. Untuk penggunaannya dalam menggambar teknik, biasanya busur derajat ini digunakan untuk mengetahui sebuah kemiringan. Biasanya kemiringan dalam membuat atap ya. Dan kemiringannya itu biasanya sekitar 20 sampai dengan 35 derajat untuk kemiringan dari atap itu sendiri. Kemudian kita masuk ke kertas gambar ya. Kertas yang biasanya digunakan untuk membuat gambar teknik adalah kertas gambar berwarna putih yang permukaannya tidak kasar. Nah, apabila kertas gambar kasar akan sulit gitu ya, menarik garis lurus dengan tinta. Nah, jenis kertas gambar yang biasa digunakan pada gambar teknik terdiri atas 3 jenis. Yaitu yang pertama ada kertas bagan. Nah, kertas bagan biasanya kertas bagan itu adalah kertas gambar putih tebal yang mempunyai garis-garis horizontal dan vertikal dengan jarak 10 kali 10 mm. Kemudian kertas bagan ini berfungsi untuk membuat gambar sementara yang dihasilkan dari hasil pengukuran dengan skala yang bukan sebenarnya. Kemudian ada kertas putih tebal, yaitu kertas gambar biasa yang sering disebut yang sering digunakan untuk membuat gambar dengan skala dan ukuran yang sebenarnya. Kemudian ada kertas kalkir, yaitu kertas transparan yang biasa digunakan untuk membuat gambar dengan tinta. Kemudian selanjutnya ada pensil gambar. Ya, pensil gambar sendiri adalah alat gambar yang paling sering dipakai untuk latihan gambar teknik dasar. Ya, kemudian pensil gambar terdiri dari batang pensil dan isi pensil.
Nah, kemudian untuk pensil gambar sendiri ya dibagi atau dikategorikan ya berdasarkan yang pertama berdasarkan bentuk yaitu pensil batang. Nah, pada pensil ini antara isi dan batangnya menyatu. Nah, untuk menggunakan pensil ini harus diraut terlebih dahulu. Nah, habis isinya pensil bersama dengan habisnya batang pensil. Jadi eh, pensil batang itu kan harus diraut ya supaya kita bisa menggunakannya. Nah, semakin kita raut itu dia isi pensil tersebut akan habis bersamaan dengan si batang pensilnya itu sendiri. Kemudian yang kedua ada pensil mekanik. Nah, pensil mekanik ini lebih saya rekomendasikan untuk dipakai dalam menggambar teknik karena kalian tidak perlu susah-susah untuk meraut pensilnya ya. Jadi kalau misalnya habis tinggal diisi ulang aja dan kalian bisa membeli isinya saja dan pensil mekaniknya cukup satu. Jadi lebih memudahkan kalian dalam membawa pensil gitu ya. Kalau kalian menggunakan pensil batang biasa gitu ya, pensil batang kayu, beda ukuran berarti kalian harus membawa pensil yang baru. Misalnya kalian ingin membawa pensil dengan ukuran 2B, HB, kemudian 2H. Nah, itu kalian masing-masing harus membawa pensil batang masing-masing satu. Sedangkan ketika kalian menggunakan pensil mekanik, kalian cukup mempunyai satu pensil mekanik saja dan kalian bisa membeli isinya. Kalian bisa membeli isinya, isi pensilnya, maksudnya isi pensil HB, 2B, kemudian 2H. Jadi kalian bisa membeli isinya saja tanpa harus membeli pensil mekanik dengan jumlah yang banyak. Jadi cukup satu saja. Dan juga lebih mempercepat juga ya kalau kalian menggunakan pensil batang kan kalian harus meraut ya. Dan meraut itu memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Sedangkan ketika kalian menggunakan pensil mekanik, kalian hanya perlu mengganti isinya saja kalau dia sudah habis atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian ingin menggunakan ukuran yang seperti apa. Nah, kemudian kategori yang kedua pensil gambar berdasarkan kekerasan. Ya, atau bisa kita sebut dengan tingkat kekerasan pensil. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya di sebelah kanan tabel kekerasan pensil. Keras itu dinyatakan dengan H ya atau singkatan dari hard ya. Jadi dia makin ke bawah makin keras. Jadi kayak 4H sampai dengan 9H itu dia makin tinggi ya jumlahannya, dia berarti makin keras. Kemudian untuk sedang sendiri dia peralihan ya. Peralihan. Jadi ke bawah itu dia makin lunak. Dia jadi 3H, 2H sampai dengan B. Kemudian yang lunak itu makin ke bawah itu dia makin lunak ya. Berarti dari 2B sampai dengan 7B. Ya, berarti makin ke bawah makin besar ya jumlah B-nya ya atau bold kalau dari singkatannya, dia akan semakin lunak dan juga semakin tebal gitu ya. Nah, untuk keras, sedang dan lunak ini disesuaikan dengan kalian ingin menggambar apa gitu ya. Nah, kemudian untuk belajar gambar dianjurkan menggunakan pensil dengan tingkat kekerasan H dan 2H, di mana H digunakan untuk menggambar garis yang tipis dan 2H untuk menebalkan garis. Kemudian untuk mendapatkan garis dengan ketebalan yang merata dari ujung ke ujung, maka kedudukan pensil batang sewaktu menarik garis harus dimiringkan 60 derajat dan selama menarik garis, pensil diputar dengan telunjuk ibu jari. Nah ini ya, seperti ini jika diilustrasikan dengan gambar ya, cara penggunaan dari pensil batang ataupun pensil mekanik sama saja. Ya, seperti ini. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam penggaris T. Ya, penggaris T sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian mistar panjang dan bagian kepala berupa mistar pendek tanpa ukuran yang bertemu membentuk sudut 90 derajat. Ini bisa dilihat gambarnya. Jadi memang dia penggarisnya memang seperti T, yang bagian kecil atau yang bagian pendeknya itu adalah diletakkan di sebelah kiri ataupun di samping dari meja gambar ya, yang bertujuan sebagai apa ya, sebagai tempat acuannya atau sebagai pembatasnya untuk sebagai tempat lah untuk meletakkan si penggaris itu. Jadi dia diletakkan di samping dan yang panjangnya ini yang bisa digerakkan gitu ya ke atas dan ke bawah. Ya, ini memudahkan kalian untuk menggambar garis horizontal maupun vertikal. Kemudian penggaris siku. Ya, penggaris siku penggunaannya atau kaidah penggunaannya itu hampir sama dengan penggaris T tadi. Cuman ini berbeda karena dia menggabungkan dua penggaris siku, penggaris segitiga ya. Makanya disebut juga dengan penggaris siku. Nah, penggaris siku juga itu biasanya bersudut 45, 90 dan
45 ya untuk satu segitiganya, dan satu buah penggarisnya lagi bersudut 30, 90, dan 60. Nah, sepasang penggaris segitiga ini digunakan untuk membuat garis-garis sejajar, kemudian sudut-sudut istimewa, dan garis yang saling tegak lurus. Jadi fungsinya hampir sama dengan penggarisnya, cuman ini lebih fleksibel saja karena bisa digunakan untuk berbagai macam tipe ya garis, ya garis sejajar, sudut-sudut istimewa, dan juga garis yang saling tegak lurus. Kemudian kita masuk ke dalam jangka gambar. Ya, jangka adalah alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung batang pada kertas gambar sebagai pusat lingkaran, dan lainnya berfungsi sebagai pensil untuk menggambar garis. Jadi cara penggunaan dari jangka, jadi dia kan ada dua pensil ya kalau dilihat, dua batang. Satu batang itu adalah satu jarum ya, dan satunya adalah pensil. Nanti yang bagian jarum itu akan kita letakkan atau kita tancapkan ke kertas, dan yang satunya yang berupa tinta atau pensilnya itu yang berfungsi untuk memutarnya ya, atau membuat garisnya seperti itu. Nah, kemudian ini bisa dilihat ya, ini untuk konstruksi jangka di bawah ini, bagian kepala jangka harus dikertel supaya pada saat jangka diputar tidak sukat dan licin. Kemudian bagian dari kaki jangka harus terjepit ya, tetapi tetap masih bisa digerakkan. Nah, kemudian jarum jangka yang terletak pada bagian ujung jangka mempunyai dua ujung yang tajam, di mana pada bagian ujung yang satu mempunyai titik yang kecil, dan untuk mencegah kerusakan kertas gambar pada saat membuat lingkaran sebaiknya menggunakan ujung jangka yang kecil. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya seperti ini. Oke. Kemudian berdasarkan penggunaannya, jangka terbagi atas 3 ya. Yang pertama jangka besar dengan diameter 100 sampai 200 mm, kemudian jangka menengah dengan diameter 20 sampai 100 mm, dan yang terakhir ada jangka kecil ya, diameternya 5 sampai dengan 30 mm. Kemudian kita masuk ke dalam mal gambar ya. Mal gambar sendiri adalah digunakan untuk memudahkan dan mengefisiensikan waktu dalam pengerjaan gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran kecil, elips, segi enam, dan garis-garis lengkung lainnya. Nah, mal yang beredar saat ini banyak terbuat dari plastik dan mika bening yang ukurannya dibuat berdasarkan standar ya, ada standarnya. Biasanya menggunakan standar ISO. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam dari mal itu sendiri ya. Ada yang pertama ada mal huruf dan angka. Jadi sebuah alat gambar yang digunakan untuk menggambar huruf dan angka agar diperoleh tulisan yang rapi dan seragam dan mengikuti standar ISO. Karena dalam menggambar teknik untuk menggambar ya untuk menggambar huruf dan angka itu harus menggunakan huruf dan angka yang sama besar ya. Huruf kapital sama besar dan sama ukuran. Maka huruf dan angka ini akan memudahkan kalian dalam memberikan penamaan ketika setelah menggambar teknik gitu ya. Misalnya kalian menggambar pintu, di bawahnya kalian kasih keterangan pintu. Nah, itu kan akan lebih mudah ketika kalian menggunakan mal huruf gitu, karena hurufnya sudah kapital dan ukurannya itu sama semua. Jadi kalian tinggal mengikuti lekukan garis yang ada di mal tersebut. Lanjut ke mal lengkung ya. Ini ada gambarnya juga di sini, berfungsi untuk melukiskan garis-garis lengkung istimewa yang tidak bisa dilukiskan oleh jangka dan alat lainnya seperti garis lengkung, diagram, dan grafik. Kemudian selanjutnya itu mal lingkaran ya, bisa dilihat juga itu ada gambar juga ya, gambar 20 mal lingkaran. Untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil ya, selain menggunakan jangka Orleon dan jangka pegas, juga dapat dilakukan dengan mal lingkaran. Nah, lingkaran kecil yang dapat dibuat dengan menggunakan mal lingkaran mulai dari diameter 1 mm sampai dengan 36 mm. Nah, pada setiap lingkaran yang ada pada mal lingkaran sudah terdapat 4 garis sumbu mal lingkaran ya, dengan garis sumbu gambar yang telah dibuat pada kertas tersebut. Kemudian ada mal bentuk. Nah, untuk membuat gambar geometri dan simbol-simbol tertentu dengan cepat digunakan mal bentuk. Kemudian mal elips digunakan untuk membuat bentuk elips kecil ya, sama dengan mal lingkaran. Elips juga dilengkapi dengan 4 sumbu. Nah, ini gambarnya ada juga ya, contoh dari mal bentuk dan juga mal elips. Kemudian kita selanjutnya masuk ke dalam rapido ya. Rapido adalah alat gambar dengan tinta untuk menggambar pada kertas kalkir dengan berbagai macam ukuran ya. Nah, ukuran tersebut itu menunjukkan ketebalan garis yang dihasilkan mulai dari 0,1 mm sampai dengan 2 mm.
Nah, untuk memudahkan pemilihan pen, maka tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu. Nah, salah satu bentuk rapido dapat dilihat sebagai berikut. Ini ya gambar dari rapido sendiri, dia berbeda ukuran dan setiap ukuran dinyatakan dengan warna yang berbeda-beda. Kemudian ada keterangan juga di sini bagian-bagian dari rapido ya. Nomor satu dia adalah rapido itu sendiri, yang kedua itu kepala luar, ketiga kepala dalam, empat tutup, lima itu kunci pembuka tinta, enam itu tabung tinta, dan yang ketujuh atau nomor ketujuh itu adalah rumahnya dari si tinta itu sendiri. Ini adalah rapido ya. Kemudian agar tahan lama, rapido itu harus dirawat dengan cara membersihkannya secara rutin. Nah, kenapa harus dibersihkan secara rutin? Kalau dia tidak dibersihkan secara rutin ketika kalian sudah menggunakan, itu dia biasanya akan eh, apa ya? Akan seret apa atau mungkin bahasanya susah lagi untuk mengalirkan tinta ya. Jadi agak susah nantinya akan untuk kalian gunakan lagi kalau tidak kalian bersihkan dengan cara yang tepat gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Pertama, kalian lepaskan penanya dari tangkai atau rumahnya dengan menggunakan kunci pena yang tersedia. Biasanya setiap kalian membeli rapido itu akan tersedia kunci pena. Kemudian semprotkan air ke arah pena. Dan yang ketiga, ketuk-ketukkan secara perlahan untuk mengeluarkan tinta di dalam pen tersebut dan semprot kembali dengan air sampai bersih. Tujuannya supaya tinta tersebut tidak mengendap dalam rapido sehingga ketika kalian ingin menggunakannya lagi itu akan lancar-lancar saja. Ya, kemudian yang terakhir ada papan dan meja gambar. Ya, papan dan meja gambar ini harus mempunyai permukaan yang rata, lurus dan licin agar penggaris T ini dapat digeser. Nah, ini tadi pengaplikasian penggaris T yang sudah kita jelaskan tadi di atas ya. Nah, ukuran papan gambar yang memadai untuk gambar teknik adalah panjangnya 1265 mm dan untuk lebarnya 915 dan tebalnya 30 mm. Nah, meja gambar juga dirancang dengan ukuran sesuai dengan ukuran kertas, seperti ukuran kertas A0 dan A1. Nah, bahan papan gambar terbuat dari urat kayu yang halus dan tidak terlalu keras maupun terlalu lunak. Nah, jenis kayu yang sering digunakan adalah jenis kayu pohon cemara, linde, dan pelupir. Nah, untuk menghindari papan gambar yang bengkok atau lengkung akibat perubahan cuaca, maka pada bagian bawah papan gambar dilengkapi dengan dua buah kaki yang miring, ya. Dan kemudian kaki papan gambar juga berfungsi sebagai tempat kedudukan papan gambar. Nah, kemudian permukaan papan gambar harus rata, akan tetapi ya akan lebih baik jika permukaan papan gambar itu dilapisi dengan kertas gambar putih tebal, lalu dilapisi kembali dengan plastik bening yang cukup tebal pula. Supaya apa? Supaya ketika biasanya kan gini ya, yang namanya papan ataupun meja itu kan biasanya berupa sambungan. Takutnya ketika kalian menggambar ya, sambungan tersebut akan mengganggu. Makanya perlu dilapisi dulu supaya permukaannya benar-benar rata dan halus ya, sehingga kalian menggambar itu tidak terganggu. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian tadi pemaparan materi yang sudah saya berikan. Silahkan jika ada pertanyaan, silahkan diajukan baik lewat chat ataupun bisa juga secara langsung ya. Baik, kita sekarang masuk ke dalam kesimpulan ya. Mari kita sama-sama membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini. Yang pertama, kertas gambar ya. Kertas yang biasa digunakan untuk membuat gambar teknik adalah kertas gambar berwarna putih yang permukaannya tidak kasar. Kemudian busur derajat digunakan untuk membagi sebuah sudut menjadi sama besar. Kemudian pensil gambar. Nah, pensil adalah alat gambar yang paling sering dipakai untuk latihan gambar teknik dasar. Kemudian penggaris T terdiri dari dua bagian, ya bagian mister panjang dan bagian kepala berupa mister pendek tanpa ukuran yang bertemu membentuk sudut 90 derajat. Kemudian ada penggaris siku terdiri dari satu penggaris segitiga bersudut 45, 90 dan 45 dan satu buah penggaris bersudut 30, 90 dan 60 derajat. Kemudian jangka gambar adalah alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran ya. Kemudian mal gambar, mal digunakan untuk memudahkan dan mengefisiensikan waktu dalam pengerjaannya ya. Dan juga mal gambar ini digunakan untuk membuat lingkaran-lingkaran ya, elips, segi enam dan garis-garis lengkung lainnya. Kemudian rapido adalah alat gambar dengan tinta untuk menggambar pada kertas kalkir dengan berbagai macam ukuran. Dan yang terakhir, papan dan meja gambar ya. Nah, ini harus mempunyai permukaan yang rata, lurus dan licin agar penggarisnya dapat digeser. Ya, seperti itu. Ini untuk kesimpulan pada materi kita hari ini. Kemudian untuk penugasannya,
saya sudah membuat soal esai ya. Silahkan kalian mengerjakan soal esai sebanyak 5 soal. Link soalnya akan saya kirimkan melalui LMS dan dikerjakan pada hari ini dengan tenggat waktu sampai dengan 11.30 ya. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya, sehingga kalian sudah mengenal ya berbagai macam perawatan gambar teknik dan sudah mengetahui fungsi dan cara penggunaan dari masing-masing perawatan gambar teknik tersebut. Ya, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Mungkin saya cukupkan ya, saya akhiri. Silahkan dikerjakan tugasnya, ya, dikerjakan soal esainya, dikumpulkan 11.30 ya, tetap semangat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.